Selamat bertemu lagi kita. Kali ini saya akan membahas atau mensosialisasikan hal mengenai bagaimana kita memahami gempa, likuifaksi dan tsunami mungkin nanti berikut, dan khusus kali ini saya akan membahas gempa dan upaya mitigasi. Oke, kita lanjut. Jadi kita lihat bahwa sesuai data yang ada, Indonesia termasuk salah satu ini, kita lihat ini Indonesia masuk di daerah yang rawan bencana ya, terutama gempa ya. Nah, dari FEMA sendiri itu merekomendasikan kalau antara efek gempa dan strategi yang harus dilakukan. Jadi kalau di daerah fault rupture itu kita harus menghindar ya. Kalau tsunami ya kita harus hindari, kalau longsoran kita hindari, likuifaksi bisa dihindari dan bisa ditanggulangi, termasuk goncangan gerakan tanah ditanggulangi ya. Nah, ini infrastruktur perlu didesain tahan gempa. Artinya semua ini kondisi-kondisi ini kita harus membangun infrastruktur yang tahan gempa ya. Oke, kalau kita lihat permasalahan atau persentase rumah yang rusak akibat bencana di Indonesia ya. Nah, ini data yang ada pada saya, itu saya ambil dari presentasi dari Dr. Ifrasuk ya, Dr. Ifrasuk ya. Data ini, dan ada beberapa data juga saya pakai data beliau. Beliau adalah salah satu tim penyusun peta gempa SNI 2017 ya. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana sedikit proses tentang penyusunan peta tersebut, dan kemudian bagaimana kita sejauh mana kita menggunakan peta yang sudah direkomendasikan atau sudah sesuai standar SNI ya. Ini yang akan kita lihat di sini menyangkut kerusakan rumah akibat bencana di Indonesia ya. Yang paling tinggi adalah kerusakan akibat, kita lihat ya, kerusakan akibat gempa dan tsunami itu 41%. Kalau toh gempa sendiri tanpa tsunami ini ada sekitar 30% ya, 30-an sekian persen. Jadi kita lihat sangat besar pengaruh atau kerusakan ya, kerusakan rumah akibat bencana. Dan kita tahu sekarang ini di Palu, di Mamuju baru saja terjadi bencana gempa, dan kita lihat banyak bangunan yang kolaps dan ada korban jiwa ya. Turut bela sungkawa atas saudara-saudara kita yang mengalami musibah tersebut, dan tentu sebagai upaya ini kami ya, sebagai pemerhati bidang kebencanaan ingin memberikan sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka membangun ketahanan masyarakat, karena sesuai formula yang ada itu risiko bencana ini besar dan kecil itu tergantung dari ketahanan masyarakat. Nah, ketahanan masyarakat itu antara lain kesiapan atau pengetahuan yang mereka miliki itu cukup mumpuni sehingga apabila ada bencana dapat dimitigasi atau dapat dikurangi. Jadi dia rumusnya kan risiko bencana sama dengan ketahanan masyarakat dibahagi dengan bencana itu sendiri ya. Jadi kalau gempa ya bagi gempa besar gempa. Nah, jadi kalau ketahanan masyarakat kuat, maka gempa ini bisa termitigasi, risikonya dapat diperkecil. Karena kita tahu bersama gempa kan atau bencana gempa ini kita tidak ada yang manusia yang bisa menghindari, cuman bisa kita memitigasi sekecil mungkin ya. Nah, kemudian kita lihat jumlah korban ya akibat bencana, kita lihat sama ini gempa bumi dan tsunami masih presentasinya tertinggi. Nanti kedua letusan gunung api ya. Ini dampak kalau kita lihat data yang ada dari tahun 1815 sampai 2016, baik kerusakan rumah, kemudian korban ya manusia. Nah, sekarang dalam peta gempa yang terbaru SNI 2017 itu perbedaannya dengan yang paling lama adalah 2002 itu sudah banyak terdeteksi ada kurang lebih 251 sesar aktif. Jadi ini yang diinput sebagai tambahan data
dalam memformulasikan nilai percepatan gempa, ya, nilai percepatan gempa atau respon spektra, ya. Itu yang nanti nilai itu yang digunakan untuk mendesain struktur-struktur bangunan. Nah, supaya tentu apabila lebih banyak data yang diinput, maka nilai respon spektra yang nanti akan digunakan, yang keluar dan digunakan dalam desain struktur bangunan itu akan lebih aman. Paling tidak 1,5 kali dalam periode rentang waktu 50 tahun itu dia terlampaui 1/1,5. Jadi dia lebih besar daripada seluruh data ini, data gempa yang ada ini dari sumber-sumber gempa ini, maka itu masih aman, bangunan tersebut masih aman asalkan itu dibangun mengikuti standar yang ada, baik standar gempa maupun standar bangunan lainnya. Itu harus dipatuhi, ya, itu yang pokok sekarang ini, ya. Nah, kita lihat di Sulawesi Utara ini yang baru-baru kan menuju ini ada sesar, ya, di sini. Di sini ini yang kalau kita lihat di sini. Nah, sekarang saya akan sedikit lebih fokus ke Sulawesi Utara, ya. Ada berapa yang sekarang yang aktif, yang cukup aktif, yaitu ini yang North Sulawesi Megatrust, ya. Ini mungkin ini di gambar berikut. Saya balik ke sini, ya. Ini dia, kalau saya lihat di sini ini ada North Sulawesi Megatrust, kemudian ini ada Mollusca ini, ya. Ini East West Sulawesi dan East dan West ini subduksi ini Megatrust, ya. Sama ini Megatrust ini Sulawesi. Ini slip rate-nya cukup tinggi dan cukup aktif. Inilah banyak sumber-sumber gempa dan bahkan tsunami yang pernah terjadi di daerah Sulawesi Utara, dua jalur ini. Kalau patahan fault di darat itu yang sudah terdeteksi tapi datanya belum cukup banyak, yaitu patahan Tondano. Nah, selain itu ada patahan Gorontalo, selatan dan utara di sini ada, ya, ada patahan Gorontalo. Di lokasi-lokasi sini juga ada patahan Amurang, patahan Manado. Nah, cuman ini belum terdeteksi. Yang sudah masuk dalam data di 251 251 sesar aktif ini dia, ini Tondano, tapi slip rate-nya berapa ini belum terdeteksi, ya, termasuk informasi gempanya, tapi ini sudah mulai terdeteksi. Ini yang Gorontalo, ya. Ini yang terkait dengan sumber-sumber gempa yang berpotensi terjadi di daerah Sulawesi Utara. Nah, ini yang harus diantisipasi bagi kita masyarakat dan harus kita ketahui, ya. Oke. Nah, ini sedikit tentang bagaimana sumber-sumber gempa itu. Kita lihat kalau fault itu, kalau gempa dangkal kan di atas 50 km. 0 sampai 50 itu kita masih sebut gempa dangkal, ya. Nah, di bawah itu gempa dalam, dan itu ada background 1, deep background 1, deep background 2, deep background 3, dan deep background 4 sampai kurang lebih 300-an meter, ya. Nah, ini bedding of zone. Ini bedding of zone di darat di bawah 50 ini bedding of zone, ya. Artinya ini background ini gempa-gempa yang belum terdeteksi, ya, belum terdeteksi. Yang berbahaya tentu yang di gempa dangkal itu boleh terjadi, bukan berarti yang di bawah ini. Yang background ini tidak berbahaya, ini juga cukup berbahaya, ya. Semua berbahaya, tergantung dari, karena nanti sebentar kita lihat bahwa gempa salah satu juga yang berpengaruh adalah jarak, ya, jarak dari pusat gempa, kemudian kondisi tanah juga, ya. Yang di daerah-daerah di Meksiko sana tanahnya tidak terlalu bagus, sehingga gempa dengan skala yang sama mungkin di tanah yang cukup bagus, ya, itu gempanya lebih efek atau risikonya jadi lebih kecil, ya. Ini kita lihat segmentasi megatrust, ya, tadi sudah saya jelaskan kalau di Sulawesi Utara ini, dan kita lihat ini ada megatrust Filipina, ya, besar sekali ini. Ini ada Mollusca
East Molucca dan West Molucca di sini ya. Ini dua. Ini subduksi ini yang aktif, yang banyak sekali di Maluku ini ya. Ini yang aktif dan ini yang banyak memberikan sekali di Manado terasa, Bitung terasa sekali, di Sangir terasa sekali ya. Ini Megatrust Sulawesi, ini dekat Gorontalo. Ini slip rate-nya cukup tinggi ya, kurang lebih 4 mili ya, 4 sampai 5 mili ya. Begitu juga yang North Sulawesi ini ya, it's North Sulawesi. Nah ini yang apa? Nah sekarang kita lihat sejarah terjadi atau sejarah adanya standar gempa ya, standar gempa itu SNI 03 2002 ini ya. Nah di mana SNI 2002 ini probabilistik, jadi seismik hazardnya itu menggunakan probability 10% dalam 50 tahun dengan time periode 500 tahun ya. Sementara yang baru ini sudah menggunakan 2% dalam 50 tahun dan time periodenya 2500. Artinya 2500 ini bukan 2500 tahun nanti terjadi lagi, tapi 1/2500, artinya 0,04% itu dalam 1 tahun dapat terjadi lagi gempa yang sama besarnya ya, itu probability-nya ya. Kalau dulu kan 500. Nah, jadi ini angka ini lebih menyesuaikan dengan kondisi-kondisi yang baru dengan standar internasional. 2% juga ini di dalam waktu 50 tahun ini bisa terjadi 2% itu terlampaui daripada besaran gempa. Misalnya katakan terjadi 8 skala Richter ya, 8 magnitude 8, maka bisa ada 1,1 sepertiga ya, 1,5 kali 1/5 atau 2/3 itu apabila itu terjadi lebih besar, misalnya dari 8, sekian, itu standar gempa ini masih memungkinkan atau masih memenuhi. Jadi kalau kita menggunakan angka percepatan gempa dari standar yang baru ini, maka dia masih memungkinkan menahan besaran gempa yang terjadi pada saat itu. Jadi katakanlah 8,2, 8,3 itu dia masih mampu ya. Itu sesuai dengan data atau standar gempa yang baru itu 2017. Itu di antara 2002 sampai 2017 memang ada 2010, 2012 dan lain sebagainya, tapi yang ini yang terakhir adalah 2017. Nah ini yang harus kita patuhi bersama, harus dalam perencanaan struktur bangunan sebaiknya mengikuti aturan yang ada ini ya, agar supaya ya hal-hal yang tidak kita inginkan itu tidak terjadi, seperti di Palu dan lain sebagainya. Itu ada lumayan, ada hotel, ada beberapa gedung ya. Di Mamuju juga ada gedung-gedung yang ambruk ya. Nah, ini mudah-mudahan bukan karena kesalahan ini, tapi ya memang terlampaui kondisi yang ada. Tapi saya kira ini sudah, kalau kita mengikuti SNI yang ada itu pasti itu bangunannya kalau dikerjakan dengan baik pasti aman ya. Itu perlu ada investigasi lebih dalam lagi oleh para ahli ya. Saya lebih menyampaikan tentang bagaimana itu satu standar perencanaan gempa dibuat dan bagaimana kita harus berupaya untuk mengurangi resikonya ya. Ini tim yang mengerjakan perbedaan antara peta gempa 2010 dan 2017 ya. Ini mulai dari aplikasi, kemudian pembagian rumus-rumus ya, penggunaan rumus untuk perhitungan atenuasi. Kita tahu atenuasi tergantung dari besaran magnitude, jarak, itu apalagi satu ya, ada 3 itu atenuasi ini, dan dibahagi atas, untuk perhitungan atenuasi kita harus membagi atas dangkal, subduksi, Benioff-Zone ya. Nah apabila gempa-gempa yang muncul itu Benioff-Zone dari daerah-daerah ini, maka rumus yang digunakan kalau 2010 rumus-rumus ini ya, Atkinson, Bohr, Young, dan AB dan sebagainya. Tapi untuk peta 2017 sudah ada tambahan-tambahan seperti BC Hydro, Art ya, Abrahamson et al. 2015 dan selain yang ada ya. Demikian juga aplikasi yang digunakan, sudah ada tambahan Open
earthquake software. Saya dan mahasiswa saya juga melakukan penelitian dalam pembuatan skripsi mereka menggunakan software yang sama, AssetFrix ya, kita menggunakan itu. Kemudian data gempa yang di-input yang dulu itu 2010 masih 81 sesar, yang sekarang sudah 251 sesar, berarti lebih mewakili data gempa yang lebih terkini lagi ya, itu ya. Hasilnya ini 2017 saya mengambil ada beberapa, tapi ini yang hasar percepatan spektra 0,2 detik. Kenapa 0,2 detik? Percepatan gempa yang melepaskan energi terbesar itu pada kondisi 0,2 sampai 1 detik ya. Nah, ini 0,2 detik kita lihat percepatan gempa di batuan dasar probability-nya terlampaui 2% dalam 50 tahun untuk gempa 2500 dari 2500 tahun tadi sudah saya jelaskan. Kita lihat untuk daerah Manado, Sulawesi Utara ini cukup tinggi ya, dari 0,6 sampai 1 bahkan ini yang warna agak merah ya, merah. Kita lihat ini daerah Sulawesi Utara nilai percepatan gempanya seperti itu menurut SNI. Kami juga ada melakukan perhitungan, nanti kita lihat perbandingannya bagaimana, sejauh mana perbandingannya. Nah, ini yang 0,2 detik, ini yang 1 detik, kita lihat 0,1 detik lebih kecil ya, karena yang terbesar ada di 0,2 detik ya, respon spektranya ya. Nah, perbedaan angka ini kalau semakin besar tentu itu pengaruh gempa terhadap struktur bangunan itu semakin besar, artinya gaya yang akan terjadi jadi lebih besar, maka strukturnya itu harus lebih kuat lagi di desain ya. Jadi misalnya kalau pembesiannya hanya menggunakan ukuran misalnya ya ukuran besi diameter 14, nah tentu harus lebih tinggi lagi, tapi itu orang struktur yang menjelaskan, saya tidak masuk sampai, hanya sekedar memberi gambaran aja bahwa peta yang baru ini nilainya sudah lebih besar. Kalau dulu Sulawesi Utara itu masih sekitar 0,2 0,4 kalau tidak salah di peta gempa 2002. Nah, persoalan bagaimana tentang dengan bangunan-bangunan yang dibangun yang masih menggunakan peta gempa 2002 ya, tentu kalau mau aman ya kita harus review desain apakah masih mampu dengan peta gempa yang baru ini atau tidak, supaya nanti apabila terjadi gempa yang dengan sumber gempa yang tadi sudah dijelaskan, perkiraan gempa yang sudah sedang pernah terjadi di Indonesia atau di daerah Sulawesi Utara itu bisa lebih lebih aman. Nah, ini yang menjadi problem, salah satu hal kenapa perlunya merencanakan sesuai dengan aturan yang berlaku ya. Nah, di Indonesia itu kan di Indonesia selain SNI ada juga yang dikeluarkan oleh Puskim ya, gempa yang dikeluarkan oleh Puskim. Nah, ini hasil yang pernah kami coba buat ini ya, peta gempa respon spektra untuk tanah keras ya, ini untuk tanah keras, perbandingan antara yang dibuat oleh Puskim, kemudian yang SNI peta gempa, kita lihat ya, Puskim yang merah, kemudian peta gempa yang biru, SNI yang biru, dan ini penelitian kami lebih besar ya. Nah, ini ya hasil penelitian, tapi yang resmi harus kita bisa ikuti adalah yang Puskim dan SNI, karena itu yang resmi dikeluarkan oleh pemerintah. Ini yang kami lakukan ini masih sebatas penelitian, tentu masih perlu pengembangan. Tapi paling tidak kita lihat bahwa ya itu lebih besar. Maka kalau lebih besar konsekuensinya akan jadi lebih mahal bangunannya. Jadi lebih strukturnya harus lebih kuat kalau kita menggunakan angka respon spektra yang besar ini. Ya, ini untuk tanah sedang kita lihat sama juga hasil penelitian kita lebih besar, dan tanah lunak juga begitu ini. Nah, sekarang prakteknya bagaimana sih? Nah, misalnya contoh, kalau kita lihat sejauh mana sih kalau pengaruh gempa pada bangunan-bangunan ini, contoh yang kami pernah desain itu di jembatan misalnya ya.
kita tahu bahwa di ilmu teknik sipil itu beban-beban dibahagi atas beban hidup, beban mati. Nah, salah satu beban hidup itu adalah gempa, ya, ada macam-macam beban hidup ya. Yang paling cukup berbahaya, berpengaruh adalah beban gempa. Nah, ini contoh beban gempa di jembatan ya. Kita lihat ini koefisien gempa yang kita masukkan. Kalau kita berada di wilayah berapa? 2, ini kebetulan ini 0,3 harusnya. Kita tadi kalau kita mengikuti paling tidak kalau kita ambil Puskim atau SNI 2017 maka ini sudah sekitar 0,6 ya, minimal kurang sekitar 0,6. Nah, ini maka akan menghasilkan apa? Nah, lewat rumus-rumus formula yang ada, misalnya kalau kayak di jembatan itu gempanya itu ada yang arah horizontal, gempa ada horizontal, vertikal ya. Jadi ada yang bekerja di lantai jembatan, ada yang bekerja di abutmen, termasuk ada yang bekerja di fondasi dan di oprit ya, tanah di belakang oprit, timuran tanah di belakang oprit. Nah, semua gaya-gaya ini harus kita hitung ya. Gaya gempa ini besar. Contoh ini yang kita lihat berapa besar. Ini cuma untuk gaya yang bekerja, gaya gempa yang terjadi di lantai jembatan ya. Nah, itu arah horizontal sebesarnya itu 413 ton. Kita lihat ini 4.100 kilonewton, artinya 413 ton. Nah, angka 413 ton ini akibat gempa yang bekerja pada abutmen, dan itu harus kita hitung kepada baik strukturnya. Nanti kita desain struktur abutmen maupun struktur lantai jembatannya, terserah lantai jembatannya dari apa, itu harus mampu memikul gaya horizontal sebesar ini. Kemudian dia masuk ke, kalau di jembatan dia masuk ke abutmen, dari abutmen dia terus ke fondasi. Nah, ini semua harus mengantisipasi gaya gempa ini ya, gaya gempa ini. Nah, gaya gempa ini adalah yang lebih berbahaya, vertikal maupun horizontal ada. Itu biasanya yang horizontal yang lebih besar ya. Dan itu kita masukkan di sini. Ini ada kombinasi misalnya, maka kita akan mendapat gaya vertikal, itu ada pengaruh, ini kombinasi beban, ada pengaruh gempa di sini, beban gempa kita lihat ada dimasukkan. Kemudian kita akan mendapat berapa beban vertikal, berapa beban horizontal, dan berapa momen. Angka-angka ini yang kita pakai di dalam mendesain fondasi misalnya gitu ya. Kalau di struktur ya mendesain struktur. Itu kita lihat bagaimana pengaruh gempa kalau kita akan gunakan di struktur bangunan. Saya kasih contoh ini jembatan ya. Ini juga kita lihat saya ambil sepenggal contoh di gedung ya, di struktur ya. Saya hanya tidak, karena ini orang struktur punya bagian ya. Kalau jembatan saya masih hitung karena itu tinggal masuk ke fondasi gitu, dan itu sudah ada formulanya. Ini struktur misalnya contoh, ini gaya gempa ya, perhitungan gaya gempa beban hidup. Ini dia memasukkan, kemudian ini pengaruhnya di lantai 1, lantai 2, lantai 3, ini pengaruhnya dalam arah X dan Y. Itu dia dapatkan angka-angka ini. Salah satu contoh dia sudah menggunakan dalam perhitungan gaya gempanya, dia sudah menggunakan SNI yang terbaru ini ya, SNI sebagai, itu dia masukkan nilai C ini dari nilai respon spektra dari SNI yang terbaru dia dapat. Nah, maka gaya-gaya ini dia sudah perhitungkan gaya gempa dengan respon spektra yang terbaru. Kalau dia pakai angka yang lama, peta gempa yang lama, maka ini akan lebih kecil, gaya-gaya ini akan jadi lebih kecil. Nah, otomatis ya jadi lebih bangunan lebih ringan ya, jadi lebih strukturnya jadi mungkin lebih bisa lebih murah ya. Tapi ya itu konsekuensi dari karena kita sudah ada riwayat gempa yang lebih baru ya. Jadi ya kita harus ikuti. Nah, ini kalau tidak ya ini akan sangat berbahaya. Itu saya bersyukur saya lihat pemerintah sudah sangat peduli tentang ini. Misalnya kata di Kota Manado itu ada setiap pengembang yang mau membangun bangunan itu dia harus paling tidak harus mengikuti rekomendasi mikrosonasi gempa ya, termasuk likuifaksi. Dan kalau di daerah pantai tsunami juga harus mereka punya rekomendasi tersebut, dan itu tentu rekomendasi itu diharapkan harus dipatuhi oleh mereka ya, mereka harus ikut ya. Kalau tidak maka ini tentu ya percuma. Tapi itu sudah ada, juga ada tim TABG ya, itu TABG tim ahli bangunan gedung yang juga ikut menilai. Saya lihat di kota kabupaten sudah mulai menggunakan itu apa artinya menggunakan para ahli untuk mengecek desain-desain yang mereka lakukan apakah masih memenuhi atau tidak ya, itu yang
yang yang terpenting para ahli dia bisa mengecek dia desainnya sudah menggunakan standar-standar yang memang ada di dalam standar yang dikeluarkan oleh pemerintah. Ini yang menjadi perhatian kita semua di saat kita memang berada kita tahu bahwa kita hidup di daerah yang punya rentan terhadap bencana, termasuk bencana gempa ini ya, yang kalau kita lihat data tadi ini kerugiannya baik rumah maupun korban itu cukup tinggi ya, gempa dan tsunami di Indonesia. Jadi ini yang perlu diketahui oleh masyarakat. Nah sekarang tentu kita sebagaimana kita bersikap kalau ada ini ke segi desain strukturnya. Nah sekarang masyarakat kita yaitu kita memang seharusnya dalam menghadapi bencana gempa ini paling tidak masyarakat kalau kita sudah tahu memang kita di sini belum ada semacam satu format standar, memang sudah ada berapa kali dibuat tapi itu belum terimplementasikan ke seluruh masyarakat. Misalnya contoh kalau di Jepang gitu kalau di Jepang nih kalau seperti yang kami lakukan kami membuat simulasi. Kalau di Jepang modelnya kurang lebih seperti ini yang kami buat simulasi ya. Saya buka YouTube Fakultas Teknik ya. Bisa lihat ya, ini ada kalau di Jepang itu sudah otomat ya, kalau dibuat kalau ada gempa mereka otomatis langsung otomatis langsung masuk di bawah meja dulu ya. Mereka tidak langsung berhamburan lari keluar tapi langsung masuk di bawah meja. Kenapa? Karena itu yang saya katakan tadi karena gempa ini yang kita lihat ya, ini simulasi yang coba kami buat ini, ada video yang kami buat ini, jadi simulasi tentang bencana. Kita lihat ya kalau ada gempa ini contoh yang kami buat, kami sudah di Indonesia harusnya sudah punya standar ya. Perhatian ini dibangun bertingkat ya, ukuran terlebih di bawah meja. Jadi pada saat gempa idealnya seperti ini, baiknya seperti ini. Di luar negeri itu di Jepang sudah seperti ini, anak-anak itu di sekolah dia langsung masuk ke bawah meja ya, dia langsung masuk ke bawah meja. Nanti tunggu dia aman baru karena shock yang paling besar itu melalui tangga darurat. Bencana gempa maka pasti itu bangunan ambruk dengan harapan ya kalau bangunan dia tidak melampaui, kalau kita bangunan desain makanya rumah sakit seperti rumah sakit itu ya, nilai SNI atau kita mengikuti peraturan gempa yang ada maka tidak akan bermasalah, maka gedung tersebut itu aman. Jadi tidak perlu takut, tidak perlu keluar. Yang perlu kenapa kita masuk di bawah meja itu untuk supaya terhindar dari jatuhan-jatuhan. Kalau sudah tidak ada jatuhan, jadi kalau kita di bawah meja maka tidak akan. Kalau tidak ada bawah meja bisa cari posisi-posisi di dekat di sudut-sudut lemari yang pendek atau di dekat-dekat jendela atau di mana supaya pada saat bangunan ambruk atau bagaimana dan mengalami masalah kita gampang dievakuasi, ada di dekat jendela, ada di dekat mana ya. Nah ini kita lihat ini yang kita bencana gempa telah mereda, silakan evakuasi. Ini yang kita lakukan simulasi itu. Harusnya ini seperti ini sudah standar ya. Kalau Jepang ini sudah standar. Saya lihat juga di luar negeri, di negara lain hampir-hampir sama ya. Pada saat gempa mereka harus masuk. Nanti pada saat melewati main shocknya itu 0,2 sampai 1 detik. Kecuali dia ada susulan. Nah, susulan itu seringkali itu yang susah kita deteksi. Itu kita tunggu aja gitu. Kita tunggu sampai waktu dia terlewati main shocknya dia terlewati baru kita keluar secara perlahan ya, itu akan lebih aman. Jadi ada yang saya lihat ada yang sampai lompat gedung yang di rumah sakit pasien-pasiennya keluar. Seharusnya sepanjang desain rumah sakit itu mengikuti, karena apalagi kalau bangunan-bangunan penting seperti rumah sakit desainnya itu harus ketat
memang betul-betul harus diperiksa strukturnya. Dia harus mengikuti agar supaya apa? Jadi pada saat sepanjang gempa itu tidak terlampaui minimal 1,5 kali daripada data gempa yang diinput. Jadi kayak kita lihat tadi kan kita sudah menginput 251 data gempa ya yang baru ya itu. Jadi berarti sudah ada hampir sudah terwakili semua. Jadi yang terwakili di tiap-tiap daerah. Jadi misalnya Sulawesi Utara tertinggi 8,5 atau berapa itu berarti dia lewat sedikit 8,6, 8,7 dia masih mampu bangunannya itu. Asal ikut desain sesuai standar yang ada ya. Bukan cuma gempanya, nanti struktur bangunannya juga seperti itu ya, menghitung fondasinya juga seperti itu. Nah ini yang yang saya katakan semua itu kalau kita bisa mengikuti seperti itu maka kita aman. Nah ini yang yang ingin kami sampaikan pada masyarakat agar supaya kita paham tentang bagaimana masalah gempa itu dan bagaimana kita bisa mengevokasi diri secara baik dan benar ya. Semoga ini nanti kalau tsunami dan ini nanti saya jelaskan berikut ya. Nanti dijelaskan berikut. Semoga bisa bermanfaat bagi kita ya. Jadi hal-hal seperti ini memang kadang-kadang kecil tapi dirasakan ini. Tapi pada saat kita mengalami kondisi gempa itu kalau memang dia gempa kuat itu sedang bergerak pun sedang berdiri pun kita susah. Kalau dia gempa sudah di atas apalagi jaraknya dekat ya energinya jadi besar ya, itu lebih besar. Nah, ini hal-hal yang menjadi perhatian bagi kita semua. Masyarakat yang ada di Sulawesi Utara dan semoga baik pemerintah, masyarakat itu kita tetap patuh mengikuti aturan-aturan yang berlaku ya dan tentu apabila ada masalah-masalah itu bisa berkomunikasi dengan yang ahli dan tentu kami dari Fakultas Teknik siap untuk membantu baik pemerintah maupun masyarakat yang ada bermasalah atau ingin mengetahui lebih jauh tentang apakah struktur-struktur yang dibangun itu sudah aman atau tidak. Itu aja. Jadi saya kira untuk kali ini sampai di sini. Nanti untuk likuifaksi dan tsunami itu akan saya bahas di waktu yang lain. Oke, saya kira ini yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Semoga bermanfaat bagi